Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode kali ini saya akan coba membahas sedikit berbeda dengan yang biasanya kita bahas, yaitu saya akan membahas mengenai apa yang hendak saya lakukan kepada channel ini. Saya memulai channel ini sekitar 2 tahun yang lalu, di mana pandemi baru saja mulai. Di kala itu saya berpikir, karena saya nggak harus ke kantor, saya bisa hemat 1,5 jam per harinya. Jadi kenapa nggak saya berbagi ilmu yang sudah pernah saya punya, pengalaman yang saya punya, kepada lebih banyak orang. Tujuannya bukan hanya untuk berbagi, tapi tujuannya juga untuk mengingat dan juga mengupgrade diri sendiri. Dalam hal ini, salah satu hal yang bisa saya upgrade adalah berbicara di depan kamera. Karena mau nggak mau, semenjak pandemi, kerjaan saya semuanya pindah ke depan kamera. Termasuk biasanya yang seminar offline, sekarang berpindah menjadi webinar, yang mana semuanya online. Dan seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Dan saya ingin berterima kasih banyak kepada Sobat Pintar yang sudah selama ini BPJS di Duit Pintar sudah mau berbagi episode-episode dari Duit Pintar ke teman-temannya, ke keluarganya, dan semuanya. Namun episode hari ini seperti yang saya ungkapkan tadi akan sedikit berbeda dengan biasanya. Karena episode kali ini kita akan membahas mengenai channel ini saja. Buat yang baru pertama kali mampir, terima kasih udah mau mampir, semoga betah di channel ini. Seperti yang saya ungkapkan tadi, saya memulai channel ini di tahun 2019. Di mana saya membaca ada satu survei nasional yang bernama SNLIK, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, di mana waktu itu saya baca angkanya cukup rendah. Dan setelah saya cek kembali yang terbaru, yaitu yang ada di tahun 2019, SNLIK terbaru ini menunjukkan bahwa angka literasi keuangan kita berada di angka 38%, sedangkan angka inklusi keuangan berada di angka 76%. Artinya ada 38% orang-orang yang beli produk dan jasa keuangan yang nggak ngerti sebenarnya mereka beli apa. Mereka ikut mungkin aja karena teman, mungkin aja karena saudara, atau mungkin karena diajak oleh bank. Atau bisa aja mereka terjebak dalam pinjaman online. Jadi dikarenakan itu, Duit Pintar saya ubah sedikit haluannya agar lebih bisa membantu lebih banyak orang yang ada di Indonesia. Tentunya sebenarnya saya memiliki pilihan untuk membuat konten dalam bahasa Inggris yang berpotensi kasih saya income yang lebih banyak. Karena sebenarnya AdSense berbahasa Inggris sebenarnya bisa mendapatkan income lebih dari 10 kali lipat daripada yang ada di Indonesia. Namun berkat privilege yang saya dapatkan, di mana saya bisa belajar mengenai pendidikan keuangan lebih awal, maka saya ingin berbagi kepada Sobat Pintar lebih banyak. Tentunya nggak afdol kalau saya nggak kasih tahu nih apa visi dari Duit Pintar. Duit Pintar sendiri memiliki visi agar lebih banyak orang yang di Indonesia menjadi melek secara keuangan. Sebagai informasi nih, di Singapura, angka melek keuangannya itu lebih tinggi daripada angka inklusi keuangan. Angka melek keuangannya di atas angka 70%, sedangkan angka inklusi keuangannya di atas hanya sedikit di atas 50%. Hal ini berarti bahwa mereka banyak yang mengerti produk dan jasa keuangan, namun mereka agak takut nih untuk beli-beli yang begituan. Karena tentunya nggak semua produk dan jasa keuangan akan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga ini membuat banyak sekali orang-orang Singapura lebih memilih untuk tidak masuk serta-merta hanya karena ajakan orang lain. Namun sesuai dengan visi tadi, mungkin aja ada yang bilang, Chris, uang kan bukan segalanya. Bener, uang bukan segalanya. Tapi ingat, segalanya butuh uang. Kita bangun aja, gosok gigi aja tuh butuh uang. Air aja itu butuh bayar. Nggak ada yang nggak bayar di dunia ini. Ya kecuali udara masih gratis. Tapi untuk orang-orang tertentu udara aja bayar loh. Dan tentunya untuk mencapai apa yang saya impikan tadi, lebih banyak orang yang melek keuangan tadi, tentunya saya membuat channel ini, memberikan edukasi yang lebih banyak, berbagi pengalaman dan insight-insight dari saya, dan juga saya berbagi soal apa saja produk dan jasa keuangan terbaru yang bisa saja kasih manfaat kepada Sobat Pintar. Tentunya ingat, yang ingin saya bagikan adalah nilai yang bisa menambah baik pengetahuan dan juga pengalaman dari Sobat Pintar. Dan juga segala sesuatu yang saya bagikan di channel ini adalah segala sesuatu yang sudah pernah saya pakai, sudah pernah saya rasakan. Karena saya nggak mau hanya kasih teori yang berdasarkan saya baca, kemudian saya bagikan yang mungkin aja nggak bermanfaat. Tentunya saya bagikan sesuatu yang bermanfaat yang sudah pernah saya rasakan sendiri. Lalu untuk Sobat Pintar yang baru datang, kira-kira bisa dapat apa di Duit Pintar? Tentunya edukasi di bidang keuangan, baik dari personal finance, asuransi, investasi, dan perpajakan. Mungkin saya akan bagikan sedikit-sedikit mengenai waris-mewaris. Tapi karena saya belum pernah merasakannya sendiri, saya nggak bisa bagikan secara praktiknya seperti apa. Namun saya bisa bagikan berdasarkan contoh kasus yang sudah ada. Bukan hanya itu saja, saya bagikan ini semua berdasarkan pengalaman saya yang sudah lebih dari 15 tahun di dunia keuangan. Jadi saya sendiri berkarir di berbagai industri keuangan. Dan juga bukan hanya itu, saya sendiri sudah pernah tersertifikasi di bidang perencanaan keuangan.
Jadi tentunya apa yang saya bagikan bukan hanya pengalaman, bukan hanya yang pernah saya rasakan, tapi juga berdasarkan apa yang ada di teorinya. Sehingga apabila ini digabungkan, ini bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi Sobat Pintar. Lalu kita akan balik ke judul hari ini. Kenapa jangan percaya kepada duit pintar? Ini agak kontradiktif kepada orang awam pada umumnya. Namun tujuannya adalah, saya nggak mau Sobat Pintar datang ke Duit Pintar, belajar, nonton, dengar, kemudian setelah itu ditelan serta-merta. Saya nggak mau seperti itu. Saya lebih ingin Sobat Pintar untuk cari tahu lebih dalam mengenai apapun yang saya bagikan. Tujuannya adalah agar Sobat Pintar itu lebih berpikir kritis, critical thinking, karena ini yang penting ketika kita belajar. Karena kalau kita hanya telan, yang terjadi adalah kita hanya percaya, namun kita nggak cari tahu lagi. Akhirnya kalau ada segala sesuatu yang terjadi, katakan sesuatu yang negatif, ya ini yang disalahkan ya saya gitu loh. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin Sobat Pintar menjadi lebih kritis. Jadi kalau punya satu pengetahuan, taunya nggak kulit aja, taunya hingga mendalam. Itu yang lebih penting. Karena kalau kita tahu kulitnya saja, ini bisa menjadi misinformasi. Ingat, sering saya katakan bahwa misinformasi ini lebih berbahaya daripada nggak tahu informasi. Jadi lebih baik kita nggak tahu sama sekali daripada kita taunya setengah-setengah, akhirnya salah kaprah, nyebar pula ke orang lain. Ya ini kan jadinya hoax. Dan yang paling penting, dengan Sobat Pintar menjadi lebih kritis, Sobat Pintar bisa lakukan hal yang sama di dunia kerjaan Sobat Pintar, di tempat pembelajaran Sobat Pintar, supaya Sobat Pintar menjadi lebih upgrade dibandingkan yang lain. Jadi lebih baik daripada yang lain. Jadi what's next kepada Duit Pintar? Seperti biasa, saya tetap akan membuat konten yang edukatif buat Sobat Pintar, memberikan update-update terbaru, dan yang paling penting adalah gratis. Karena saya tahu banyak sekali middle class income, seperti yang sekarang berkembang di Indonesia, tidak mampu untuk membayar jasa perencanaan keuangan. Bukannya itu saja, untuk belajarnya aja itu bayar dan mahal. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi wadah bagi Sobat Pintar belajar lebih banyak mengenai keuangan pribadi. Karena menurut saya dengan keuangan pribadi kita rapi, baik, tentunya kita akan hidup jauh lebih bahagia. Karena nantinya problem yang kita temui akan berbeda dengan problem orang-orang yang masih ekonomi ke bawah. Karena orang-orang yang ekonomi ke bawah mikirnya besok mau makan apa, sedangkan kita mikirnya agak berbeda. Dan bukan hanya itu saja, kalau Sobat Pintar yang tertarik untuk bahas mengenai aset kripto, saya ada satu grup di Telegram yang mana linknya ada di kolom deskripsi. Dan itu adalah grup gratis yang saya bangun beserta partner-partner saya. Lalu mungkin ada beberapa Sobat Pintar yang nanya, Chris, lu udah 2 tahun ngerjain ini, subscriber juga nggak gede, AdSense juga nggak ada, kira-kira nih income-nya dari mana? Kamu operasionalnya gimana? Simpelnya begini, saya masih kerja, saya masih punya income, saya masih bisa bayar operasionalnya. Kalaupun nanti suatu saat saya ingin upgrade alat-alat saya, ada beberapa sponsor yang bisa bantu saya untuk upgrade alat-alat saya supaya operasional ini tetap jalan. Dan ini tentunya adalah wujud syukur dari saya yang sudah memiliki privilege terlebih dahulu belajar mengenai ilmu keuangan yang mana saya bisa bagikan kembali kepada Sobat Pintar. Jadi mudah-mudahan Sobat Pintar tetap betah di sini. Dan ingat, Sobat Pintar gak perlu bayar, bayarnya pakai jempol dan share saja seperti biasa. Jadi itu saja dari episode kali ini, cukup singkat. Semoga Sobat Pintar tercerahkan dan semoga Sobat Pintar bisa mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak dari Duit Pintar. See you in the next episode and bye-bye.